Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya Azikrillah, NIM 2110202031. Di sini saya akan memaparkan materi dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 8. Pertama, mengenai pengertian dan hakikat pengelolaan pembelajaran. Jadi, pengertian pengelolaan pembelajaran itu berasal dari dua kata sekaligus. Masing-masing telah menjadi istilah sendiri, yaitu pengelolaan dan pembelajaran. Istilah pengelolaan berasal dari perusahaan, sedangkan pembelajaran berasal dari pendidikan. Dua kata ini kemudian menjadi pengelolaan dan pembelajaran. Untuk memadukan pemahamannya, maka kedua kata tersebut digabung menjadi pengelolaan pembelajaran, sehingga pengertian dan pemahaman menjadi makin mendetail dan berfokus pada istilah lain. Kata pengelolaan berasal dari kata kelola, yang berarti mengurus, melakukan, dan menyelenggarakan. Mendapat awalan peng dan akhiran an, yang berarti penyelenggaraan. Dalam bahasa Inggris, kata pengelolaan diartikan dengan manajemen, sedangkan istilah pengajaran, menurut para ahli itu ada yang mengatakan bahwa pengajaran merupakan pemindahan pengetahuan dari seorang yang mempunyai pengetahuan kepada orang lain yang belum mempengetahui. Kemudian pengelolaan itu berakar dari kata kelola dan istilah lainnya yaitu manajemen, yang artinya ketatalaksanaan, tata pimpinan, dan juga tata penataan suatu kegiatan. Pembelajaran berasal dari kata belajar, yang artinya ialah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mencari suatu informasi atau lebih. Pengertian belajar dapat didefinisikan sebagai suatu belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh perubahan secara keseluruhan sebagai hasil pengalaman sendiri dalam atraksi dalam lingkungan. Baiklah, untuk yang kedua itu mengenai pendekatan belajar mengajar. Jadi, interaksi dalam pembelajaran adalah bagaimana cara guru dapat meningkatkan motivasi belajar dari siswa. Hal ini berkaitan dengan strategi apa yang dipakai oleh guru, bagaimana guru melakukan pendekatan terhadap siswanya. Dalam sebuah pembelajaran yang baik, guru berperan sebagai pembimbing dan fasilitator. Dalam peranannya sebagai pembimbing, guru berusaha menghidupkan dan juga memberikan motivasi agar terjadi suatu proses interaksi yang kondusif. Guru sebagai fasilitator, guru berusaha memberikan fasilitas yang baik melalui pendekatan-pendekatan yang dilakukan. Proses interaksi pembelajaran yang mampu meningkatkan hasil belajar pada siswa ialah bagaimana cara guru melakukan pendekatan yang sesuai dengan karakter pembelajaran. Pendekatan pembelajaran adalah cara yang ditempuh guru dalam pelaksanaan agar konsep yang disajikan bisa beradaptasi dengan siswa. Pendekatan pembelajaran dapat diartikan juga sebagai titik tolak atau sudut pandang terhadap proses pembelajaran yang merujuk kepada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang bersifat masih sangat umum. Di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Pendekatan pembelajaran menurut Milan Rianto merupakan cara memandang kegiatan pembelajaran sehingga memudahkan bagi guru untuk pengelolaannya dan bagi siswa didik akan memperoleh kemudahan belajar. Selanjutnya, materi ketiga mengenai metode belajar mengajar. Metode berasal dari bahasa Latin, kata methodos yang artinya jalan atau cara, tetapi menurut Robert Ullins, istilah metode berasal dari bahasa Yunani, meta ton odon, yang artinya berlangsung menurut cara yang benar. Metode pembelajaran merupakan suatu atau sebuah cara yang digunakan guru untuk melaksanakan rencana, yaitu mencapai tujuan pembelajaran yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan yang nyata atau praktis. Metode pembelajaran sudah bersifat praktis untuk diterapkan. Cakupan metode pembelajaran lebih kecil daripada strategi atau model pembelajaran. Dengan kata lain, metode pembelajaran adalah cara yang dipergunakan guru dalam mengadakan hubungan dengan siswa pada saat berlangsung pelajaran. Adapun definisi
Metode pembelajaran antara lain menurut Biggs tahun 1991, menurutnya metode pembelajaran adalah cara-cara untuk menyajikan bahan-bahan pembelajaran kepada siswa untuk tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Dan yang kedua menurut Andrian tahun 2004, metode pembelajaran adalah ilmu yang mempelajari cara-cara untuk melakukan aktivitas yang tersistem dari sebuah lingkungan yang terdiri dari pendidik dan peserta didik untuk saling berinteraksi dalam melakukan suatu kegiatan sehingga proses belajar mengajar berjalan dengan baik dalam artian tujuan pengajaran tercapai. Yang kedua yakni faktor-faktor yang mempengaruhi metode pembelajaran. Menurut Winarno Surahmat dalam Jaramah Pemilihan dan juga penentuan metode dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, anak didik. Anak didik adalah manusia yang berpotensi yang mengajarkan pendidikan. Selanjutnya, materi yang keempat mengenai teknik-teknik belajar mengajar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, teknik adalah pengetahuan dan kepandaian membuat sesuatu yang berkenaan dengan hasil. Teknik juga dapat diartikan sebagai cara membuat atau melakukan sesuatu yang berhubungan dengan seni, ataupun metode atau sistem mengerjakan sesuatu. Adapun menurut John MC Manama, teknik adalah sebuah struktur konseptual yang tersusun dari fungsi-fungsi yang saling berhubungan yang bekerja sama sebagai suatu kesatuan organik untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Yang kedua, itu ada macam-macam teknik pembelajaran. Macam-macam teknik pembelajaran. Yang pertama, teknik diskusi. Teknik diskusi adalah salah satu teknik belajar mengajar yang dilakukan oleh seorang guru di sekolah, yang dimana di dalam teknik ini terjadi proses interaksi antara dua atau lebih individu yang terlibat, saling tukar-menukar pikiran, pengalaman, informasi, memecahkan masalah, dapat juga semuanya aktif, tidak ada yang pasif sebagai pendengar. Teknik diskusi merupakan suatu cara mengajar dengan cara memecahkan masalah yang dihadapi, baik dua orang atau lebih yang masing-masing mengajukan argumentasinya untuk memperkuat pendapatnya. Tujuan dari teknik diskusi yaitu memotivasi atau memberikan stimulasi kepada siswa agar berpikir kritis, mengeluarkan pendapatnya, serta menyumbangkan pikiran-pikirannya. Baiklah, selanjutnya materi yang keenam mengenai pengembangan dan pemanfaatan strategi belajar mengajar. Pertama, ada pengertian strategi pembelajaran. Strategi berasal dari bahasa Yunani, yaitu strategos, yang artinya suatu usaha untuk mencapai suatu kemenangan dalam suatu peperangan yang awalnya digunakan dalam lingkungan militer. Namun istilah ini strategi digunakan dalam berbagai bidang yang memiliki esensi yang relatif sama, termasuk diadopsi dalam konteks pembelajaran yang dikenal dalam istilah strategi pembelajaran. Menurut Kemp, menjelaskan bahwa strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan peserta didik agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Menurut David, strategi pembelajaran adalah perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Sementara itu, Dick and Carey berpendapat bahwa strategi pembelajaran adalah suatu materi dan prosedur pembelajaran yang digunakan bersama-sama untuk menimbulkan hasil belajar siswa peserta didik. Yang kedua, itu ada macam-macam strategi pembelajaran. Secara sempit, strategi mempunyai kesamaan dengan metode yang berarti cara untuk mencapai tujuan belajar yang telah ditetapkan. Berikut macam-macam strategi pembelajaran. Pertama, strategi pembelajaran problem-based learning. Strategi
ini menawarkan kebebasan siswa dalam proses pembelajaran. Menurut Rusmono, itu mengatakan bahwa dalam strategi pembelajaran problem-based learning, siswa diharapkan untuk terlibat dalam proses penelitian yang mengharuskan mengidentifikasi permasalahan, mengumpulkan data, dan menggunakan data tersebut untuk pemecahan masalah. Dan karena itu, dengan menggunakan strategi pembelajaran problem-based learning, siswa akan mendapatkan pada masalah dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, materi ketujuh mengenai variasi mengajar dalam pengajaran. Pertama, pengertian variasi mengajar dalam pembelajaran. Satu, variasi mengajar. Pengertian variasi menurut Kamus Ilmiah Populer atau dalam bahasa Indonesia adalah selingan atau selang-seling, pergantian atau keanekaragaman yang membuat sesuatu itu tidak menjadi monoton. Variasi dapat berwujud perubahan dan perbedaan-perbedaan yang sengaja diciptakan dibuat untuk memberikan kesan yang sangat unik bagi masing-masing model tersebut. Sedangkan mengajar adalah proses penyampaian atau mentransfer ilmu dari seorang pendidik kepada peserta didik. Variasi mengajar merupakan keanekaragaman dalam penyajian kegiatan proses mengajar dalam pembelajaran. Ada dua pengertian variasi mengajar menurut pendapat ahli. Pertama, pendapat Mulyasah. Variasi dalam pembelajaran adalah perubahan dalam proses kegiatan bertujuan untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik serta mengurangi kejenuhan dan kebosanan. Dan yang kedua itu ada variasi pembelajaran. Variasi pembelajaran adalah suatu kegiatan guru dalam konteks proses interaksi belajar mengajar yang ditujukan untuk mengatasi kebosanan murid sehingga dalam situasi belajar mengajar murid itu senantiasa menunjukkan ketekunan, antusiasme serta penuh partisipasi. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses perolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Selanjutnya, materi ke-8 yang terakhir mengenai pengelolaan kelas. Sebagai tenaga profesional, seorang guru dituntut mampu mengelola kelas, yaitu menciptakan dan mempertahankan kondisi belajar yang optimal bagi tercapainya tujuan pembelajaran. Pengelolaan kelas adalah upaya yang dilakukan oleh guru dalam menciptakan dan mempertahankan serta mengembangkan motivasi belajar untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut Usman, pengelolaan kelas yang efektif merupakan prasyarat mutlak bagi terjadinya suatu proses belajar mengajar yang efektif. Pengelolaan dipandang sebagai salah satu aspek penyelenggaraan sistem pembelajaran yang mendasar. Di antara sekian macam tugas guru di dalam kelas, berbagai definisi tentang pengelolaan kelas yang dapat diterima oleh para ahli pendidikan, yaitu pengelolaan kelas didefinisikan sebagai berikut. Pertama, perangkat kegiatan guru untuk mengembangkan tingkah laku peserta didik yang diinginkan dan mengurangkan tingkah laku yang tidak diinginkan. Yang kedua, itu ada seperangkat kegiatan guru untuk mengembangkan hubungan interpersonal yang baik dan iklim sosial emosional kelas yang positif. Yang ketiga, itu seperangkat kegiatan guru untuk menumbuh kembangkan dan mempertahankan organisasi kelas yang efektif. Yang kedua, mengenai tujuan pengelolaan kelas. Tujuan pengelolaan kelas pada hakikatnya telah terkandung dalam tujuan pendidikan. Secara umum, tujuan pengelolaan kelas menurut Sudirman mengatakan bahwa penyediaan fasilitas bagi bermacam-macam kegiatan belajar mengajar peserta didik dalam kelas dalam lingkungan sosial, emosional, dan intelektual dalam kelas. Fasilitas yang disediakan itu kemungkinan peserta didik belajar dan bekerja, terciptanya suasana sosial yang memberikan kepuasan, suasana yang disiplin, perkembangan intelektual, emosional,
sikap serta apresiasi pada peserta didik. Hal serupa juga dikemukakan oleh Ari Kunto yang berpendapat bahwa diadakannya tujuan pembelajaran kelas adalah agar setiap anak kelas itu dapat bekerja secara tertib sehingga capai tujuan pengajaran secara efektif dan efisien. Sebagai indikator dari sebuah kelas yang tertib, pertama, setiap anak terus bekerja, tidak macet, artinya tidak ada anak yang berhenti karena tidak tahu akan tugas diberikan padanya. Yang kedua, itu setiap anak harus melakukan pekerjaan tanpa membuang waktu. Artinya tiap anak bekerja secepatnya agar lekas menyelesaikan tujuan yang diberikan kepadanya. Selanjutnya, prinsip-prinsip pengelolaan kelas. Untuk memperkecil masalah atau gangguan dalam pengelolaan kelas, maka diperlukan prinsip-prinsip pengelolaan kelas, sehingga pengelolaan kelas terlaksana dengan baik. Prinsip-prinsip pengelolaan kelas yang dikemukakan oleh Jamarah yang dikutip dalam Afrika tahun 2014 adalah sebagai berikut. Pertama, hangat dan antusias. Yang kedua, tantangan. Yang ketiga, bervariasi. Yang keempat, keluasan tingkah laku guru untuk mengubah strategi pengajaran, dapat mencegah kemungkinan kemunculan gangguan siswa, serta menciptakan iklim belajar mengajar yang efektif.